Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Goreti Ernindiana Maharani dengan NIM 23106060078. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai salah satu jurnal dengan judul Halal Risk Mitigation and Food Safety in Herbal Medicine Producer Using FMEA and SWOT Method. Mitigasi atau pencegahan risiko halal dan food safety dalam produsen jamu menggunakan metode FMEA dan SWOT. Jurnal ini dikaji oleh dua orang peneliti, yaitu Muhammad Naufal Abil Ihsan dan juga Hana Caturwahyuni dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui bahwa usaha mikro dan menengah atau UMKM merupakan salah satu kegiatan atau usaha masyarakat yang mampu mendongkrak perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan UMKM di Indonesia mampu membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan kecil hingga menengah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, terjaminnya produk yang bersertifikasi atau terdapat sumber halal merupakan salah satu hal yang wajib untuk dikaji dan juga diterapkan. Halal Supply Chain Management atau rantai pasok halal merupakan jaringan pasokan halal yang dikelola untuk memastikan integritas halal dari bahan baku hingga konsumen akhir, atau dari hulu hingga ke hilir, sehingga konsumen akhir dapat menerima barang atau jasa dalam bentuk atau sudah terjamin kehalalannya. Selain itu, supply chain management yang berbasis halal ini melibatkan proses khusus yang terkait dengan syariat-syariat Islam yang pastinya wajib untuk ditaati oleh seluruh masyarakat Muslim. Apalagi halal and food, produk makanan yang pastinya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Muslim saja, wajib hukumnya untuk dijamin kualitas dari pangan sehingga aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan peraturan dari agama dan juga negara. Salah satu contoh studi kasus yang dikaji di dalam jurnal ini adalah UD Berkah Utama, di mana UD Berkah Utama ini adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terkhusus dalam memproduksi jamu tradisional, yaitu jamu beras kencur. UD Berkah Utama ini terletak di Desa Tenggulunan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa jamu tradisional ini tidak hanya diminati oleh kalangan orang-orang tua, namun juga berbagai kalangan, seperti dari anak-anak hingga usia dewasa. Selain itu juga jamu sendiri tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, namun juga dikonsumsi oleh masyarakat luar kota, seperti Malang dan juga Pasuruan kota, serta di Yogyakarta juga. Nah, salah satu faktor yang menjadi permasalahan pada UD Berkah Utama adalah belum memiliki sertifikasi halal pada produknya, sehingga takutnya berakibat pada loyalitas pelanggan yang berkurang dalam membeli produk
jamu beras kencur. Oleh karena itu, usaha ini harus memperhatikan halal supply chain management and food safety, mulai dari pemilihan bahan baku hingga ke tangan konsumen. Dalam melakukan proses produksi, tiap bulannya sendiri UD Berkah Utama memproduksi sebanyak 300 gentong, di mana per gentongnya sendiri sama dengan 30 liter jamu. Sehingga ketika sertifikasi halal itu belum diterbitkan atau dilakukan, maka dapat menyebabkan menurunnya jumlah produksi sebanyak 1 gentong tiap bulannya. Oleh karena itu, dalam memperoleh kepercayaan konsumen, bukan hanya di kehalalan produk saja, namun keamanan pangan juga merupakan faktor terpenting dalam memperoleh kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, jurnal ini akan membahas lebih lanjut mengenai analisis permasalahan yang terjadi pada risiko halal supply chain management and food safety pada produsen jamu dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode FMEA dan juga analisis SWOT. Setelah itu, di sini terdapat waktu dan tempat dari penelitian, yaitu dari bulan September 2023 hingga Februari 2024. Metode yang dilakukan ada 3. Yang pertama adalah observasi, di mana dilakukan pengenalan langsung dengan lingkungan dan juga mengamati flow proses dari UD Berkah Utama. Yang kedua adalah wawancara dengan narasumber atau pihak terkait mengenai berbagai proses yang terjadi dalam proses produksi. Lalu yang ketiga ada kuesioner, di mana pada tahap ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menerapkan analisis FMEA dan juga SWOT. Nah, FMEA sendiri adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan yang terjadi di dalam suatu proses. Penilaian ini biasanya dilakukan menggunakan severity, occurrence, and detection. Lalu setelah itu hasilnya akan dihitung menggunakan RPN untuk menentukan prioritas risiko yang terbesar. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi halal supply chain dan juga food safety dalam produsen jamu. Setelah itu akan dilakukan proses identifikasi potensi failure mode pada proses produksi. Lalu setelah mengidentifikasi potensi tersebut, akan dilakukan identifikasi potential effect yang ditimbulkan oleh failure mode. Setelah dilakukan kedua tahap tersebut, akan dilakukan identifikasi potential cause atau penyebab dari terjadinya failure mode pada proses produksi. Lalu setelah itu akan dilakukan detection mode pada proses produksi dengan menetapkan nilai occurrence, severity, dan juga detection dengan rating 1 to 10 atau 1 sampai 10, di mana skala 1 menyatakan dampak yang paling ringan hingga ke skala 10 menyatakan dampak yang paling tinggi. Seperti yang kita lihat di sini ada rumusnya. Terdapat occurrence, severity, and detection, di mana poin 1 itu skala 1 itu dia menyatakan bahwa dampak paling ringan atau malah hampir tidak mungkin terjadi hingga 10,
yaitu kegagalan yang tidak dapat dihindari. Lalu ada severity, itu tidak ada efek. Lalu 10 itu dampak yang berbahaya. Detection atau deteksi itu hampir yakin untuk skala 1, dan 10 itu sepenuhnya tidak yakin. Lalu setelah dilakukannya penetapan skala dari occurrence, severity, dan detection, maka akan diambil nilai RPN, dimana dengan rumus S kali O kali D. Untuk alur penelitian sendiri dimulai dari studi pustaka, observasi, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data dengan cara tadi kuesioner, wawancara, dan juga observasi, lalu pengolahan data menggunakan metode FMEA dan juga SWOT, lalu melakukan analisis, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama adalah metode FMEA atau failure mode effect, di mana di sini identitas risiko yang terdeteksi adalah si supplier, lalu ada produksi, dan juga distribusi. Terdapat 3 risiko, identitas risiko, di mana dalam masing-masing risiko ini ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku gula, lalu pemilihan bahan baku beras, dan juga pemilihan bahan baku kencur, serta pemilihan kemasan botol. Itu untuk supplier. Lalu untuk yang produksi, proses membersihkan bahan baku, terus proses perendaman, proses memasak air, pemberian kencur, gula, dan lain sebagainya merupakan risiko yang terjadi, risiko dari terjadinya proses produksi. Lalu dalam failure effect-nya sendiri terdapat beberapa jawaban atau hasil, yaitu di sini ada saya mention terdapat bahan baku gula yang belum diketahui kehalalannya karena pembelian dari gula itu dari pemasok atau agen, sehingga pemasok atau agen ini belum diketahui kehalalannya. Oleh karena itu, rencana tindak lanjutnya adalah memilih supplier bahan baku gula yang sudah bersertifikasi halal. Lalu setelah itu kita ambil nilai skalanya dari severity, occurrence, dan juga detection ini. Terdapat nilai skala dari 1 to 10 tadi, di mana didapatkan hasil RPN-nya adalah 107. Untuk rankingnya sendiri itu diambil dari nilai yang tertinggi hingga terendah. Untuk pemilihan yang bahan baku gula ini dia terdapat di ranking 13, sedangkan untuk yang paling tinggi dengan nilai 261 ini terdapat pada pemilihan bahan baku kencur dari pemasok. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan baku kencur ini didapatkan oleh UD Berkah melalui pemasok yang ada di pasar, sehingga belum tahu untuk proses kehalalannya seperti apa. Lalu setelah diketahui bahwa nilai RPN sebesar itu, maka dilakukan alternatif perbaikan dari seluruh potensi resiko atau failure cause yang paling besar. Di sini didapatkan hasil ada 5 jenis kegagalan yang sering terjadi atau yang berakibat fatal. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku kencur, kedua pemilihan kemasan botol, proses pengemasan, kinerja karyawan, dan juga kebersihan tempat produksi.
FMEA sendiri tadi adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam satu proses. Sehingga di sini kegagalan-kegagalan tersebut diidentifikasi untuk menentukan prioritas tertinggi yang harus segera dibenahi oleh usaha UD Berkah tadi. Di sini sudah ada jawabannya. Alternatif perbaikan yang diberikan, yang pertama adalah pemilihan bahan baku kencur itu dia membeli langsung ke petani karena dapat mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam bertani serta mengetahui keamanan pangannya. Lalu di sini ada kemasan botol yang diharapkan dapat food grade. Lalu pengemasannya menggunakan mesin yang semi otomatis sehingga mengurangi kontaminasi dengan hal-hal lain. Lalu kinerja karyawan di mana memberikan pelatihan tentang praktik produksi yang sesuai dengan standar kehalalan dari suatu produk. Lalu kebersihan tempat produksi juga antara tempat pencucian bahan baku dan juga kamar mandi yang digunakan oleh karyawan itu dipisah lokasinya sehingga menghindari cipratan air yang takutnya menyebabkan sebuah penyakit dari yang terkontaminasi oleh kuman-kuman yang ada dari cipratan kamar mandi tersebut. Lalu setelah itu ada metode yang kedua. Metode kedua itu adalah SWOT. SWOT analisis ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan strategi usaha, di mana terdapat 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh UD Berkah, di mana dia menggunakan produk bahan baku gula dan beras yang sudah tersertifikasi halal. Lalu bahan baku beras terjamin kehalalannya dan juga telah disimpan di dalam gudang yang tidak dicampur dengan produk non halal. Lalu kelemahan dari usaha UD Berkah ini, bahan baku kencur belum diketahui status keamanan pangannya. Lalu kemasan botol belum memenuhi ketentuan food grade sendiri, serta belum memiliki sertifikasi halal pada produk jamu. Opportunity atau peluang yang akan didapatkan oleh UD Berkah adalah yang pertama, mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh tempat usaha yang baik itu dari makanan ataupun dari jasa. Lalu diberikannya logo halal pada kemasan produk setelah dilakukan sertifikasi halal. Lalu setelah itu dapat melakukan penjualan secara online, karena saat ini penjualan masih dilakukan di toko atau warung. Online di sini yang dimaksud adalah menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Gojek ataupun Grab. Lalu selain itu juga menggunakan WhatsApp Business sehingga dapat order secara online dan dapat dikirim secara langsung. Lalu ancaman yang didapatkan oleh UD Berkah ini, yang pertama adalah ketika sertifikasi halal belum didapatkan oleh UD Berkah, maka kepercayaan konsumen dapat menurun. Lalu pesaing usaha melakukan penjualan secara online. Oleh karena itu disarankan bahwa penjualan itu dilakukan secara online maupun offline. Di sini ada matriks IFAS dari SWOT. Yang pertama itu ada strength,
dengan bobot total yaitu 58. Untuk weakness atau kelemahan itu ada 41. Terus habis itu ada opportunity itu 43 dan juga threats atau ancaman itu ada 28. Di sini ada analisis matrix SWOT, ada strength, weakness, terus ada opportunity, di mana strength dan opportunity ini bisa jadi satu, dan juga weakness dan opportunity. Lalu strength dan juga traits itu juga bisa dijadikan jadi satu, lalu weakness dan trait itu juga bisa jadi satu. Untuk hasilnya sendiri, untuk strength opportunity itu menggunakan kekuatan internal usaha untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar usaha, seperti melakukan sertifikasi halal atau melakukan penjualan secara online. Lalu weakness opportunity itu memanfaatkan peluang yang telah dimiliki oleh usaha. Lalu ada strength trait, itu menghindari dampak dari ancaman eksternal dengan melakukan inovasi produk. Lalu setelah itu weakness trait itu dapat bertahan dengan mengurangi kelemahan internal usaha serta menghindari ancaman eksternal usaha. Setelah didapatkan matrix EVAS dan juga EVAS, maka akan didapatkan hasil dari faktor internal dan juga eksternal. Untuk yang faktor internal ini didapatkan hasil 0,73 dan juga eksternal itu 0,08. Ini adalah titik diagram koordinat kuadran 1, 2, 3 dan juga 4. Dimana di grafik ini bahwa pada kuadran 1 yang ada di sebelah kanan atas ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki kekuatan dan peluang yang banyak, yaitu di sini ada di antara setengah dan juga 1, sehingga usaha tersebut direkomendasikan menerapkan strategi growth, yang artinya dalam kondisi yang bagus. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh UD Berkah Utama telah untuk mendapatkan pengembangan usaha dengan mengurus sertifikasi halal dengan mengurus sertifikasi halal ke MUI. Karena saat ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi jamu, maka rantai pasok halal atau sertifikasi halal ini wajib untuk dijalankan sehingga nantinya dapat menambah dan juga meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Lalu setelah itu juga perlunya dilakukan inovasi online menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, lalu ada Gojek, ada WhatsApp Business, sehingga UD Berkah Utama ini tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang saat ini telah berkembang dan juga serba digital. Untuk kesimpulannya sendiri adalah pengukuran dengan metode FMEA pada UMKM UD Berkah Utama didapatkan peringkat tertinggi pada pemilihan baku kencur dengan nilai RPN sebesar 261. Hal tersebut disebabkan karena usaha tersebut memiliki bahan baku kencurnya di pengepul yang ada di pasar tradisional seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak diketahui bahwa bahan baku kencur tadi aman dikonsumsi atau tidak. Maksudnya di sini adalah apakah ketika petani menanam itu apakah menggunakan alat-alat yang steril atau pupuk yang terjamin kehalalannya. Oleh karena itu disarankan untuk mengambil kencur secara langsung oleh petani lokal.
Strategi yang dapat diambil dalam analisa SWOT ini yaitu SO atau Strength Opportunity, karena pada hasil penelitian ini berada pada kuadran 1, yang berarti bahwa usaha tersebut memiliki kekuatan dan peluang yang banyak, serta sangat memungkinkan untuk usaha UD berkah utama dalam berkembang dan juga meraih kemajuan secara maksimal, baik dalam kegiatan promosi atau meningkatkan kepercayaan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis dari jurnal yang berjudul Halal Risk Mitigation and Food Safety in Herbal Medicine Producer Using FMEA and SWOT Method. Terima kasih.